الحمد لله الذي أجلسنا وإياكم في مجلس سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan para habaib yang begitu banyak luar biasa pada hari ini dengan turunnya hujan amtarul jud, insyaallah. Hujannya ini hujan barakah. Mudah-mudahan dengan kehadirannya para habaib Allah muliakan, tambah muliakan majlis ini insyaallah. Mudah-mudahan beliau-beliau dimuliakan oleh Allah, diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan bisa istiqamah sampai di akhir hayat, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Wabil khusus Abuna Ad-Da'i Allah Al-Habib Hamid An-Nagib bin Syekh Abu Bakar yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah, pimpinan Pondok Pesantren Dar Inat yang mana tadi barusan kita dengar sebagian kecil daripada hasil dari murid-muridnya yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan tadi yang kita dengar menjadikan tambah berkah kita, tambah membahagiakan baginda Nabi Muhammad, karena peninggalan Nabi Muhammad satu-satunya yang paling mulia tidak ada lagi kecuali Al-Quran. Al-Quran. Para kiai, para asatidz yang hadir mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Hadirin dan hadirat semuanya yang hadir, mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini turun barakah lebih lagi. Yang kena air hujan mudah-mudahan pulang dibawakan oleh Allah rizki yang banyak, rizki ilmu yang bermanfaat, rizki sehat walafiat, rizki iman tambah kuat, dan insya Allah rezekinya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita kumpul bukan sembarang kumpul. Kita kumpul karena Nabi Muhammad. Dari tadi lantunan ayat-ayat dibacakan khusus untuk Nabi Muhammad. Tidak disebut kecuali Nabi Muhammad. Surat Al-Isra, surat An-Najm, ini luar biasa menceritakan tentang Isra'nya baginda Nabi Muhammad dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Ada apa Allah menyebutkan ini semuanya? Untuk menunjukkan bahwa dunia tidak ada artinya kecuali karena Nabi Muhammad. Bahwa dunia samawati wal ard tidak ada artinya kalau bukan Nabi Muhammad. Wal kaunu isyaratun wa antal maqsudu. Semuanya ini semua bagaikan isyarat yang dituju oleh Allah. Tidak ada lain kecuali baginda Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Untuk apa? Supaya tahu siapa itu Nabi Muhammad. Kenapa Allah muliakan Nabi Muhammad? Kenapa Allah puji Nabi Muhammad? Kenapa Allah bedakan Nabi Muhammad? Lihat apa yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad. Sudah naik tinggi luar biasa. Fil ufukil ula qaba kausaini au adna, yang selalu diingat. Makin dia mulia, makin pangkatnya tinggi, makin derajatnya makin disayang oleh Allah. Tidak ada lain yang diingat kecuali adalah ummati, ummati. Inilah baginda Nabi Muhammad. Di dunia sudah ditunjukkan oleh Allah. Apakah ada pemimpin seperti Nabi Muhammad? Apakah ada orang yang mulia luar biasa tanpa dipilih oleh umatnya? Tanpa dipilih oleh umatnya, tapi Nabi Muhammad sayang kepada umatnya luar biasa. Inilah Isra wal Mi'raj, sampai 9 kali bolak-balik. Tidak ada lain kecuali untuk umatnya Nabi Muhammad.
Meringankan salat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Bolak-balik, bolak-balik. Bukan untuk Nabi Muhammad. Bukan karena Nabi Muhammad pengen diringankan. Nabi Muhammad cinta dengan salat. Nabi Muhammad senang dengan salat. Sebelum adzan selalu Nabi Muhammad menanti salat. Sampai berkata dengan muadzinnya Bilal, "Ya Bilal, arihni biha ya Bilal. Ya Bilal, kapan adzan? Aku rindu untuk berbicara dengan Allah Jalla Jalaluh." Itulah baginda Nabi Muhammad. Tapi memandang jauh, takut umatnya tidak sama, takut umatnya memang betul tidak bakal sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melihat yang ringan, yang ringan, yang ringan. Maka balik lagi ketika diberitahu oleh Nabi Musa alaihissalam, balik lagi, minta kurangi, saya sudah pengalaman tentang umatku. Nabi Muhammad cepat-cepat gara-gara ingatan daripada Nabi Musa. Maka Nabi Muhammad lari kepada Allah, minta diringankan. Balik lagi, minta diringankan lagi. Balik lagi, minta diringankan lagi. Subhanallah, itulah kekasih sayang baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak ada sedikit pun untuk beliau dirinya untuk supaya diringankan. Nabi Muhammad paling cinta dalam salat, ju'ilat qurratu aini fis salah. Inilah sosok baginda Nabi Muhammad. Maka Allah jadikan Isra wal Mi'raj tidak diberikan kepada makhluknya siapapun. Bahkan ditempatkan satu tempat yang namanya Sidratil Muntaha, hanya khusus untuk baginda Nabi Muhammad. Hatta para malaikat tidak ada yang diizinkan oleh masuk oleh Allah. Sampai malaikat Jibril, pemimpin malaikat, mengatakan, likullin minna maqamun ma'lum. Setiap kami ada batasannya, kecuali engkau ya Rasulullah. Engkau tidak ada batasannya, karena engkau yang dituju oleh Allah Jalla Jalaluh. Wal kaunu isyaratun wa antal maksud. Maka Nabi Muhammad masuk. Sampai berkata malaikat, lau taqaddamtu taraktu, lau taqaddamta tarakta. Kalau kami masuk, kalau aku masuk, aku akan terbakar ya Rasulullah. Karena aku tidak diizinkan. Bukan aku yang dituju oleh Allah Jalla Jalaluh. Padahal yang berbicara ini adalah Sayyidul Malaik, Sayyidina Jibril alaihissalam. Tapi kalau engkau yang maju ya Rasulullah, memang itu tempat Sidratul Muntaha tidak dibuat kecuali khusus untuk engkau ya Rasulullah. Qaba qausaini au adna, dekat dengan Allah Jalla Jalaluh. Untuk apa? Menunjukkan Nabi Muhammad makin tinggi yang selalu diingat adalah umatnya. Ummati, ummati. Coba kita lihat, Allah menggambarkan dalam Al-Quran, yang mana itu adalah mukjizat yang pertama yang menunjukkan bahwa baginda Nabi Muhammad itu adalah orang paling mulia. Quran dari awalnya sampai akhirnya memuji Nabi Muhammad. Di antaranya Nabi Muhammad ketika dirinya ingin untuk sujud, untuk menghadap kiblat ke Ka'bah, tapi perintahnya Allah ke Baitul Maqdis, maka Rasulullah taat sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Di Mekah sujud menghadap ke Baitul Maqdis, walaupun sujudnya di Rukun Yamani. Untuk apa? Untuk supaya menghadap Ka'bah dan juga menghadap ke Baitul Maqdis, juga menghadapi Ka'bah. Maka Rasulullah ketika di Mekah sujudnya, salatnya di Rukun Yamani untuk supaya mendapatkan dua-duanya. Tapi ketika sudah ke Madinah, Mekah ada di belakangnya. Nabi Muhammad sedih, pengen menghadap Ka'bah. Tapi Nabi Muhammad karena kepengin untuk dirinya, karena rindu, tahu Ka'bah mulia, tahu Ka'bah yang dibangun oleh kakeknya Nabi Ibrahim, bahkan sebelumnya oleh Nabi Adam alaihim salam. Subhanallah, tapi Nabi Muhammad tidak minta kepada Allah Jalla Jalaluh. Hanya setiap habis salat, Rasulullah menganggukkan atau memalingkan kepalanya ke langit. Hari demi hari, itulah yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad. Bulan demi bulan, bahkan dalam riwayat sampai 18 bulan. Kemudian turun ayat dari Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha
fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka Allah tanpa Rasulullah minta, cuma bolak-balik saja setiap habis salat, Allah tahu apa yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad. Allah ridha dengan apa yang diridhai oleh Nabi Muhammad. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, yang engkau ridhai ya Muhammad. Hari ini, saat ini, palinglah jangan lagi ke Baitul Maqdis, tapi ke Mekah, ke masjid, ke Ka'bah, yang mana di hatinya baginda Nabi Muhammad ingin sujud, ingin salat menghadap kepada kiblat. Allah ridha meninggalkan perintahnya Allah demi untuk mendapatkan ridhanya baginda Nabi Muhammad. Inilah Nabi Muhammad. Al-Quran fakta membuktikan dan menerangkan ini. Inilah junjungannya kita baginda Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad dilestarikan dalam Al-Quran. Kita dianjurkan untuk baca Al-Quran. Bahkan melihat Al-Quran saja sudah mendapatkan pahala, apalagi membaca. Wa in yatata'ta, walaupun sedikit membacanya salah-salah, belum bisa lancar, tetap dapat pahala. Bahkan setiap harf dapat pahala, kata Rasulullah. Apalagi dia membaca lancar, apalagi seperti tadi kita dengar daripada talabah, Masya Allah, sudah mulai menghafal, masih usia kecil, istilahnya masih umurnya rendah, sudah ada yang 7 juz, sudah ada yang sekian juz. Masya Allah, apakah ini tidak membanggakan baginda Nabi Muhammad? Inilah yang dinanti-nanti oleh Nabi Muhammad. Inilah Al-Quran, apalagi mengisi isinya Al-Quran. Quran ini semuanya adalah menjunjung tinggi baginda Nabi Muhammad. Dari mulai Bismillah sampai di akhir Al-Quran, di situ pasti ada isyarat-isyarat untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad. Inilah Isra wal Mi'raj. Makanya Al-Quran dijaga oleh Allah Jalla Jalaluh. Untuk apa? Untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Yang menurunkan Allah Jalla Jalaluh, yang menjaga Allah. Kenapa? Karena ini adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada yang lain-lainnya. Inilah Al-Quran yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad. Mukjizat yang paling mulia. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, sampai di dalam Al-Quran, di dalam kuburan kita, nanti kita akan dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita akan dipanggil, dan ketika di alam kubur akan ditanya, di antara pertanyaannya, wa ma imamuka, hei Abdallah, hei amatallah. Di antara pertanyaan sebelum bertanya tentang salat, man rabbuka wa man nabiyuka, salah satunya wa ma imamuka, apa imam kamu? Maka jawablah dengan baik, Al-Qur'anu imami. Al-Qur'an imami. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana wara'a dhahrihi saqahu ilan nar. Dengarkan, ini adalah amanat dari baginda Nabi Muhammad. Quran, muliakanlah Quran. Quran peganglah erat-erat. Quran pelajarilah, bacalah Al-Quran. Karena kalau orang membaca Al-Quran, berarti dia siap untuk melawan syaitan, wal'iyadzubillah. Makanya Allah memberikan senjata kepada kita ketika kita mau membaca Al-Quran. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Anda akan berhadapan musuh, tapi tidak usah takut, karena Allah yang menyuruh. Jadikanlah syaitan itu adalah musuh Anda. Ya bani Adam, alla ta'budu syaitan. Diterangkan, kenapa? Jangan ikuti syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah memusuh Anda. Bahkan di ayat-ayat lain mengatakan, jadikanlah syaitan itu adalah musuh Anda. Perangi syaitan. Allah kasih senjata. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa Al-Quran yang dituju? Karena Quran ini adalah peninggalan mukjizat baginda Nabi Muhammad yang paling mulia. Kita saat ini sedang dalam keadaan dunia bergempar tentang masalah Al-Quran.
Apakah kita tidak mau menyenangkan baginda Nabi Muhammad? Apakah kita diam saja ketika Al-Quran dihina? Apakah kita diam saja ketika dunia bangun bolak-balik untuk membela Al-Quran? Kita hanya mencela, kita hanya mengatakan A dan B, bahkan sebagian nggak usah itu dibantu oleh Allah. Tidak, wallahi tidak. Al-Quran itu adalah peninggalannya baginda Nabi Muhammad. Apakah kita tidak malu nanti di depan baginda Nabi Muhammad? Inilah Al-Quran depan kita. Ayo, kalau kita ingin syafaatnya Nabi Muhammad, kalau kita ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad yang disayang oleh baginda Nabi Muhammad, jadikanlah Quran imam kita. Jadikanlah kita bangkit demi untuk membela Al-Quran. Jangan sampai mulut kita diam, jangan sampai kaki kita diam, jangan sampai harta kita diam. Belalah Al-Quran dengan jiwa dan raga kita. Setuju atau tidak? Inilah kita, mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Ayo kita sama-sama Al-Quran kami, sama-sama Al-Quran. Ayo nasyid. Al-Quran kami, Al-Quran kami, Al-Quran satukan kami. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan Al-Quran rabi'a qulubina. Mudah-mudahan nanti di alam kubur Quran datang meminta kepada Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini Allah berikan izin Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita, khususnya ibu dan ayah kita, mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaatnya Al-Quran dan syafaat nanti al-uzma daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.